The 90 Fox Radio. Yes, balik lagi dengan kita di The 90 Fox, Your Voice, Your Vibe di di The 90 Fox Special Spotlight bersama dengan Perpustakaan Universitas Bakri. Wih, ini ada Instagramnya dipampang nyata nih di depan layar nih. Iya, bener. Tuh, kalau misalnya masih belum follow, di ban dari perpustakaan 5 tahun. Nah, lo nggak bisa balik ke perpustakaan, harus dilarang follow pinjam lah. buku ya? Iya, dilarang, nggak boleh. Nggak ada, mau bercanda. Nah, sekarang kita ada di sesi menjawab pertanyaan Kompips yang kita udah post di Instagramnya kita di @the90fox.ubakri. Ini sudah ada 50.000 penanya nih, luar biasa kali antusiasmenya. Besok kayaknya baru kelar nih kayaknya. Iya, betul sekali. Nah, pertanyaan pertama. Tadi udah kita bahas sih, tapi mungkin ini bisa menjawab. Mungkin Kompipsnya sekarang lagi mantengin di depan TV Pasfest gitu. Okay. Untuk scan KTM tiap masuk perpus itu fungsinya apa sih, Kak? Nah, Sembah Ali atau saya? Boleh, silakan yang mana? Gue tiba-tiba kertas. Boleh Mas Ali. Mas Ali aja. Oke. Dari siapa tadi tuh penanyanya? Dari Saya mau say hello. CH Halo gitu. CH . Jadi pertanyaannya adalah apa sih fungsi untuk tapping atau memasukkan ID ke visitor ya? Jadi tadi kan sudah di-mention juga sama Pak Yani dan aku juga bahwa selain untuk statistik data pengunjung perpustakaan, karena kita juga dihitung pada saat kemarin kita akreditasi. Wow. By the way kita udah akreditasi perpustakaan. Dan Oh ya, akreditasi perpustakaan iya. ngapain? Oh, nanti kita bahas. Oh ya udah. Nanti kita bahas abis ini. Ya, jadi salah satu untuk unsurnya juga ditanya pengunjung total offline-nya berapa, pengunjung online-nya berapa. Jadi teman-teman yang mau berkunjung perpustakaan mohon untuk men-tapping KTM-nya ke visitor komputer perpustakaan Universitas Bakri, karena selain untuk statistik pengunjung perpustakaan juga karena nanti kita setiap tahunnya akan ada reward. Reward itu ada 2 kategori, Keiko dan juga Kompips. Ada yang Visitor of the Year dan juga User of the Year. Kita ada library people. Ada 2 kategori. Visitor of the Year artinya mahasiswa atau Kompips yang paling sering berkunjung ke perpustakaan, even dia nggak minjem buku, sekedar dia berkunjung, men-tapping. Jadi mulai sekarang kalau yang mau ke perpustakaan atau yang cuma tapping balik lagi atau keluar lagi juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Buat data dia 1 hari berkunjung gitu. Buat keren-kerenan bisa aja. berkali-kali. Bisa berkali-kali. Tapping aja. Semakin 2 menit sekali keluar masuk itu sudah nggak apa-apa gitu loh. Kalau nggak bosen. Siapa tahu nanti yang akan mendapat penghargaan Visitor of the Year adalah si CH ini gitu. Karena nanti kita akan ada sedikit reward. Dulu itu ada merchandise dari yang kampus sendiri, ada hoodie, ada tumbler gitu. Kita pilih tiga kategori, mahasiswa, tendik dan juga dosen gitu. Siapa tahu yang mahasiswa adalah Keiko mungkin yang sering ke perpustakaan mungkin. Nah gitu. Jadi fungsinya untuk tapping KTM ke perpustakaan apa sih ya, selain untuk data pengunjung kita, juga sebagai penentu reward yang nanti teman-teman atau Kompis bisa dapatkan setiap akhir tahunnya. Setiap akhir tahun, setiap akhir semester ganjil. Iya, pas di Desember sih kita. Kalau hitungnya. kita kalender biasa. bukan akademik. Bukan kalender akademik, kita Tuh. kalender tahun biasa. Rumah saya itu dia di Desember biasanya kita. Oh, memang Jadi spesial. kita ambil dari Januari sampai Desember datanya. Gitu. Pernah nggak hadiah reward ini sembako? Dalam bentuk sembako? Bisa dipertimbangkan berikutnya kali ya. Yang tahun ini apa Pak? Tahun kemarin voucher Indomaret 150 ya Pak. Itu bisa dibelanjakan beras dapat, minyak dapat, gula dapat, Lumayan banget loh Kompips. Jadi ayo sering-sering ke perpustakaan Untuk beli-beli gitu pulsa. ya. Kayaknya pernah deh dari mahasiswa ilmu komunikasi yang Dapat reward. Dapat reward itu. Ilmu komunikasi. Dosen juga Miss Dike pernah tuh. Wow, Miss Dike. Miss Dike. Coba As Miss Dike expected. dosen Miss Dike. Selamat ulang tahun Miss Dike. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dari _Starian__. Ini katanya kalau mau pakai Rudis harus izin ke siapa, Kak? Izin ke Yang Maha Esa. Waduh,
Jauh banget izin. Bukan. Iya. Izin ke Yang penting niat dulu. betul. Niat dulu mau pinjam. Iya, gitu loh. niat, ikhtiar, Niat, tawakal. ikhtiar, tawakal. Nah, ikhtiar itu seperti apa? Iya, baru datang ke meja sirkulasi Iya. gitu. Itu bentuk ikhtiarnya Iya, ya. habis korelasi langsung daftar aja langsung. Nanti ketemu dengan Mas Wandi atau dengan Mbak Dinda. Mbak Dinda. Nah, nanti tinggal tawakal gitu. Iya. Kadang-kadang kalau hari H minjem itu udah full semua. Ah. Rata-rata mahasiswa itu yang minjem 3 bulan atau 6 bulan yang sebelumnya. Wow, high demand sekali High demand ya. sekali. Jadi memang Nggak luar bercanda. biasa. 2 hari atau 3 hari sih biasanya. Karena jarang sekali kalau pada hari H itu masih available sih Rudisnya, ruang diskusi. Kayak reservasi restoran di Jepang di Iya, Blok M. makanya kalau mau masuk perpustakaan doa dulu tuh. Doa Iya, doa dulu. Mudah-mudahan Rudisnya ready kosong. kosong gitu. Betul. Kayak jam 3 pagi sebelum mau Iya. minjem itu harus sholat dulu. Sholat. Iya, harus. Kalau sholat pagi-pagi dulu. harus duha dulu tuh. Makanya memang se-high demand itu loh Iya. ruang diskusi Jadi selain perpustakaan bisa langsung Ubandri. datang ke meja sirkulasi seperti yang tadi saya sudah bilang juga bisa Bisa WA. BAWA ke perpustakaan atau DM juga ke perpustakaan juga IG perpustakaan juga bisa. Betul sekali. Apa di mana IG-nya perpustakaan? Tadi di @perpustakaan Ubakri _ Betul Iya. sekali. Dan maksimal peminjamannya itu 2 jam. Kalau mungkin extend bisa 1 jam, selagi next selanjutnya masih kosong bisa. Oke. Jadi maksimal 3 jam. Tapi rata-rata 2 jam semua karena selanjutnya pasti sudah ada yang booking. Betul, sahih demand itu loh, betul. luar biasa. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada @tons of emotion. Berapa lama waktu peminjaman buku? Oke. Apakah ini adalah langganan denda? Apakah dia yang takut-takut minjem 2 hari, 3 hari doang? Seperti yang sudah dimention tadi, waktu peminjaman buku itu adalah Keiko bisa jawab. 14 hari. Alhamdulillah. Akhirnya. Akhirnya masuk juga ke sini 14 ya. hari atau 2 Minggu, 2 minggu, gitu. betul. Kalau misalnya telat mengembalikan itu dendanya 1 hari 500 juta rupiah. Masya Allah. 500 dong, 500. 500 rupiah Mas aja. Sabta, Mas Sabta langsung. Mas Sabta juga kayaknya dulu Iya. pernah denda tertinggi juga kayaknya. Sebagai Mas. Mas peringkat 3 apa 2 gitu loh Mas Sabta bisa. Yang satu Betul. masih 4,5 juta tadi itu. Iya, masih belum ada yang bisa mengalahkan tadi. Jadi kompips yang pengen mengalahkan boleh Oh, banget. silakan. Minjem semester awal sampai 7 tahun kuliah coy. 4 tahun aja jangan lama-lama. Sampai di DO. hampir DO baru pulangin gitu. Jarang sih kayak mahasiswa kita tepat waktu lulus. Ya. Luar biasa. Luar Tapi biasa. cerita menarik dari Pak Yani tadi, kalau misalnya dulu waktu yang hampir 5 juta atau udah 5 juta Udah. itu ngitungnya Oh manual. iya, karena kita dulu kan belum otomasi nih sistem di perpustakaan, jadi kita hitungnya secara manual. Jadi kita ambil kalender 5 tahun kalender, kita hitung satu-satu tuh harinya. Dedikasinya. Dikurangin tanggal merah, dikurangin lebaran, dikurangin ini hasilnya kita kali minggu. 5 1 minggu, akhirnya dapatlah segitu secara manual, dicoret-coret lagi. Astaga. Mungkin itu nggak cuma Perjuangan satu buku dulu. ya, lebih dari Berapa buku itu waktu lebih. itu? 6 buku. 6 buku Oh. selama 5 tahun 5 dan tahun. dikali 6 Iya, gitu. dikali dengan 5 kalender kita coret salah ya kasihan banget ya. Susah banget hidup dulu. Nah, kalau sekarang sih udah secara otomatis kan udah Sudah ketahuan. otomatis. Ketika mereka tapping, buku kembalikan, dendanya udah kelihatan. Betul, udah di remind juga lewat email Bayarnya gitu ya. pun pakai kris sekarang. Bisa pakai kris. Jadi nggak ada alasan nggak bawa cash, nggak Wah, bisa, iya. harus bayar ya. Langsung Harus bisa dibayar di tempat kris. Bisa. bayar pakai di kris. tempat. Cash, kontan. Nah, ini ada pertanyaan terakhir dari @sunday itu scream. Terakhir. Aduh, masih banyak dong harusnya. Masih banyak. Oke. Iya. Ada lagi nih, aku mau nanya dong, kalau di Perpus Bakri itu apakah ada buku fiksi seperti novel dan lainnya? Ada nggak? Oke, ada. Aku pengen lihat sih. Nah, kalau kita divisi itu sekarang kita kumpulkan itu di pojok sebelah kanan di BI corner. Nah, itu ada buku-buku novel, buku-buku Iya. bacaan. Banyak yang tuh. di belakang bukunya itu kita kasih watermark, ada label warna-warni, warna hijau warna biasanya. hijau, warna Oh. marun gitu loh. Nah, itu kita kasih itu. Nah, biasanya kalau diklasifikasikan untuk buku fiksi itu di kelas 900. 900. Iya. Jadi kalau misalnya pengen baca buku fiksi, Iya, nanti ketiknya kita 900. Iya, di kelompok 900 tuh, itu fiksi semua tuh, bisa fiksi Indonesia, fiksi Inggris. Nah, kita yang laris kemarin yang
Terelie ya, Terelie banyak. yang pulang. Oh, memang Judulnya. Terelie pembacanya banyak. Iya. Ada pulang, ada pergi, ada rindu, ada hujan. Nah, lengkap kemarin kalau Kamu bisa koleksi langsung kita datang ke travel. perpustakaan aja. Di situ di rak BI Corner gitu sudah yang pengen dibilang tadi ada di pojok kanan itu ada watermark yang warna hijau. Kita labelin itu. Bisa request nggak sih Kompips ke buku fiksi? Oh bisa banget. Kita kan Usulan. ada di usulan buku, tinggal Oh, masuk iya. ke usulan buku. Kita punya form. Ya, Punya kalau form punya usulan. usulan buku kita tinggal kita masuk ke Form ke Google Form, websitenya library. Nanti di ada Menu menu form. formulir. Nah, formulir itu ada usulan buku. Oh, Nah, yeay, kita Kalian bisa apa baca teman-teman buku. mahasiswa itu bisa masukkan buku apapun, tapi tetap kita seleksi Oh. buku apa yang harus kita adakan gitu. Betul. Apakah Kompips akan beruntung request buku? Iya. Kalau di 90 Fox kan request lagu. Kalau di perpustakaan Iya, universitas Bisa request lain, buku. request buku loh, luar Buku apapun. Betul. Nah, asal kemarin ada yang request buku komik kita belikan. Wow, Komik oh iya. yang ada di Sky Library. Sky Library. Iya, aku baca. Berseri-seri Nah, yang itu. berseri itu kita belikan gitu loh. Itu aku baca-baca tuh di Jadi sana. biar gak boring dengan mata kuliah lagi, Benar sih, ada benar buku sih. komik, ada buku novel, ya. Bisa selingan buat teman-teman kompips mahasiswa. Salah satu fungsi kita di perpustakaan itu selain pembelajaran, satu lagi sebagai sarana rekreasi. Seperti apa Ya, tuh? Kita salah menerbangkan satu bukunya? ya salah Bukan. satunya tadi kita sediakan buku-buku yang ringan. Ringan. Yang ringan yang itu untuk ya kan misalkan mahasiswa kan bosan nih belajar mulu bukunya Novel fiksi. segini-gini terus kan apalagi kalau yang untuk teknik kan bukunya kalkulus segini nih. Lihat dalamnya aja udah otak Udah ngebul ya. Iya, udah ngebul lah. ngebul. Iya. baru baca kata pengantar. Sudah. Nah, makanya kita perlukan untuk beberapa buku yang buku ringan, yang untuk hiburan atau mahasiswa yang bosen nih di kosan nggak ada ngapain gitu loh. Ya kan? Enakan baca kan lebih Bener banget, bener daripada banget. buku textbook apaan ini ya udah untuk ini kita harus salah satu fungsi perpustakaan itu. Oh, tapi hanya untuk baca di tempat. Nggak, kalau yang di Paspes itu bisa bawa pulang. Adin, pinjem dipinjem. Din. Bisa Din, dipinjemin pinjem doang. Din. Pinjem buku yang sekarang juga. tuh, Kecuali yang di Din. Sky Library yang baca Sky di tempat Library. aja. Oh, Tapi bagus tadi kayaknya Sky untuk Library. yang fiksi di rak 800 ya Pak? 800 ya. 800 sorry. 800 bukan di berapa? 900. Ah, Di oke. kelas 800. Di Oh, iya, kelas. itu ya. Yang tadi di edisi yang Pak Yani mention, Iya. 00 karya umum, 100 filsafat, 200 itu 900 kelas-kelasnya. itu Sejarah ya. biografi. Nah, 200 yang di fiksi, 800 yang di fiksi, sorry. Aku pernah lihat tau buku di perpustakaan yang warna pink yang setebel ini. Itu Apa buku filsafat kalau nggak salah. Pernah aku lihat yang motifnya corak-corak gitu. Kayak pengen baca, pengen pinjem, cuman kayak takut gak bisa gitu bacanya gitu. Takut gak nyampe di sini. Tadi kita sempat bahas sedikit mengenai akreditasi perpustakaan, itu tuh fungsinya apa tuh? Oh Oke. ya, mungkin Pak Yani yang bisa Nah, jawab. kalau akreditasi itu sebenarnya salah satu dari pengakuan dari lembaga yang resmi. Nah, kalau perpustakaan ini kan kita yang mengakreditasi itu adalah perpustakaan nasional. Oh, Ya, perpusnas. perpusnas. Nah, kalau prodi kan dia ada Lamemba, ada itu Dalam yang teknik Lab gitu-gitu. Teknik, ada Ban PT gitu. Nah, kalau khusus perpustakaan itu adalah perguruan untuk perpustakaan nasional. Wow. Nah, yang dinilai itu adalah kelengkapan jumlah koleksinya berapa. Terus SDM-nya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, layanannya seperti apa, terus tingkat bacanya seperti apa. Nah, salah satu tadi fungsi untuk yang kita data visitor tadi, yang tapping KTM itu salah satunya ini yang dinilai. Wow, Iya. berarti makin Berapa- banyak pengunjung. Bagian bagian kita bisa memetakan berapa minat baca orang. Oh. Nah gitu, itu salah satu fungsinya yang Iya. kita itu ya kita. Nah kemudian itu gimana peran kita di masyarakat. Seperti apa tuh? Nah kita biasanya kegiatan kita ngasih pendidikan literasi ke anak-anak jalanan, ke komunitas-komunitas anak-anak itu. Nah kita Iya. kemarin kita di terakhir itu di mana? Mas? Di Pasar Minggu Pak. Pasar Minggu. Di Kita salah sumbangan satu- buku di satu komunitas. Komunitas ya, di situ banyak adik-adik yang adik-adik kecil yang mungkin yang di panti asuhan atau apa gitu ya. Dia punya salah satu rumah baca gitu. Rumah baca seperti itu. Jadi kita sama UPT Penerbitan atau UB Press
berkolaborasi gitu ya, untuk memberikan literasi, memberikan games, edukasi. Jadi game edukasi, terus gitu. sumbangan buku. Sumbangan buku juga, gitu. Kemarin kita ada. Nah itu kegiatan. salah satu penilaian dari akreditasi tadi. Oh. Nah akreditasi ini nanti untuk lembaga, untuk universitas itu diperlukan untuk menunjang dari semua kegiatan dari kegiatan dari tata kelola dari universitas. Oh. Iya, salah satu syaratnya untuk akreditasi prodi juga gitu. Perpustakaan sudah ikatannya udah akreditasinya di mana, di A, B, C. Nah nanti nilainya poinnya juga berbeda lagi. Oh, tadi salah satu tolak ukur untuk akreditasi itu kan ada fasilitas. Emang yang membedakan fasilitas yang berakreditasi A dan C itu kira-kira seperti apa? Nah kita kalau fasilitas itu kita misalnya fasilitas tempat duduk atau ruang diskusi. Nah kita itu dibandingkan dengan jumlah mahasiswa. Seperti apa tuh? Berbanding, jadi jumlah mahasiswa kita berapa, kita harus mempunyai ruang diskusinya berapa. Oh, yang memadai biar. Yang memadai ya, jadi dia bentuknya rasio. Rasio. Begitu. Terus jumlah bukunya juga dari jumlah mahasiswa atau pengunjung perpustakaan yang aktif, berapa keterpakaian buku. Apa tuh maksudnya? Keterpakaian buku itu berapa kali buku itu dipakai. Oh, Iya, wow. dipinjam berapa untuk satu orang itu berapa, sampai ke sana hitungannya. Tuh. Sedetil. Iya, Ternyata. sampai bilang buku ini berapa kali dipinjam. Oh. Kayak gitu. Atau Kompas tahu nggak? Kompas? satu mahasiswa dia bacanya berapa buku. Wow. Iya, gitu. Bisa nanti bisa jadi library people. Ya, salah satunya nanti yang library people yang User of the year. user of the year Peminjam itu buku. peminjaman yang paling banyak yang kita itu. Hmm. Jadi kemarin rekor itu peminjaman sampai 20 buku ya Iya. dalam setahun. Wow, itu satu orang tuh. Satu orang. Siapa yang mau mengikuti jejak peminjam buku paling banyak? Ya mudah-mudahan bisa lebih dari 20, Iya, 30. betul. Kita mengharapkan sampai 100 buku lah setahun di bacaan. 125, 300 gitu ya. Sampai nggak kuliah. Ya. Jangan gitu Kompips, jangan dengerin saya. User of the year-nya kita pajang di 90 Fox di TV pasnya. Oke, boleh. siap. Ada value-nya lagi. Nanti logonya ini berubah ya jadi user of the year. Tapi kalau misalnya library people yang kan ada dua tuh, ada dua penghargaan. Betul. Dua kategori. Dua kategori. Yang satu mahasiswa yang aktif pinjam buku dan satu pengunjung aktif. Betul. Membedakannya dari mana tuh untuk determinnya? Kalau yang tadi yang user of the year itu yang kategori peminjam buku. Misalnya Keiko dalam 1 tahun itu berapa kali minjem buku, nanti dihitung. Nah untuk yang visitor of the year artinya walaupun dia nggak minjem, yang cuma datang aja sekedar datang, nugas, minjem ruang diskusi, tapi dia tapping. Nah itu visitor of the year. Dia nggak minjem buku tapi dia datang ke perpustakaan, itu yang masuk kategorinya. Kalau misalnya minjem buku, aku minjem buku Communication Mosaic Ya. 4 kali 5 kali gitu, itu tetap dihitung nggak? Itu tetap dihitung satu buku atau 4? 4 kali. 4 kali. Wow. Ya. Perpanjang terus berarti Empat itu kali. udah 4 kali pinjam walaupun buku yang sama. Jadi kita dihitung itu bukan dari ada kita hitung Judul. lagi dari judul dengan jumlah berapa kali peminjaman. Oh. Ya. Berarti Ada saya bisa dua-dua. jadi nominasi. Iya. Minjem. Masa tiap tahun minjem mosaik Iya. ngulang dong. Kayak Anak Keke ketahuan gitu. nggak lulus. Nggak lulus. Pengantar ilmu komunikasi Pengantar ilmu aja komunikasi. semester 2 masih minjem dong. Lulus. Lulus kan. Lebih ke kerajinan baca sih kalau saya sebenarnya. Salah satu tahunya gitu tuh. Dipinjam lagi ya. Loh, semester kemarin kan udah pinjam, kok pinjam lagi semester Iya. ini? Pasti nggak Kalau lulus saya nih. sekarang Handbook of Communication Ethics. Oke. Oke. Itu. Lulus kok, lulus. Lulus ya. Bukunya segini ya. Iya, nggak kuat bacanya jujur, tapi nggak apa-apa. Biar kita tambah pinter gitu seperti Mas Ali dan Pak Yani Oh, gitu. enggak. Nah, last banget. Kok ye? Oke, Oh, no, oke. yeah, no. Terakhir banget nih Kompips harus catat, buka HP-nya, buka notebooknya, buka semuanya. Buka notebooknya aja. Kontak perpustakaan Ayo. selain di Instagram. Ya, kita Ada bisa di- email. Email Oh, ada juga email? bisa. Di email kita itu di di layanan.perpustakaan@bakri.ac.id. Oke. Di IG juga ada di @perpustakaan_ubakri_. Di situ juga ada nomor WhatsApp perpustakaan Di 08 08 Berapa? 15 11 23 08 gitu. 15
333-31125. Wow. Jadi ada Baca ya, baca. Ada. Oh, belum ada. Baca. Nah, ini dia. Pokoknya cek di postingan yang kita pin, di situ ada Oh, yang di highlight ya? yang di pin. Oh, bukan yang di pin, highlight. Ya, Oh iya benar. Tunjukin ke situ, Mas. Tunjukin situ. Ke kamera itu tuh. Asik. Mas, ganti kamera, Mas. Ganti kamera. Rabun. Jadi ini teman-teman. Oh, kok nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Yang itu tinggal pokoknya. dicek aja. Betul. Yang IG bentukannya seperti itu. perpustakaan. Ada Instagram saya dan Karen. Nah, seperti itu Kompips. Nah, selain mengenai fasilitas-fasilitas yang nyata, asik. Oke. Sebenarnya perpustakaan Universitas Bakri juga memiliki fasilitas yang berhubungan dengan mahasiswa semester akhir. Oke. Ada. Kira-kira apa tuh Ada. Kompips? Ini Mas Ali. Dibantu perpustakaan. Apa tuh? Duh, bingung kan? Bebas pustaka. Enggak, dibantu nama kegiatannya, nama ininya, judulnya itu dibantu perpustakaan. Mengetik skripsinya? Bukan. Jadi Oh, itu mah untuk layanan itu yang- di pramuka aja kalau yang itu. Untuk layanan untuk mendukung mahasiswa yang lagi semester akhir, yang lagi nulis skripsi atau tugas akhir, kita juga ada layanan dibantu perpus gitu. Hashtag Ya. dibantu perpus Hashtag. kemarin. Jadi kalau misalnya Keiko mungkin 2 atau 3 mahasiswa yang kita ke perpus yuk, kita mau cari literasi, kita cari referensi, misalkan referensi untuk kesulitan mencari referensi. Kita bisa bantu tuh, kita cari bantu referensi apa nih? penelitian-penelitian Kita kasih, terdahulu mungkin bisa. atau kita bisa pemetaan penelitian. Oh. Ya, ada yang kita datang nih, teman-teman datang ke perpustakaan, saya bingung nih, saya udah skripsi, tapi saya bingung untuk menentukan topik. Gimana tuh? Topik untuk skripsi atau itu. Nah itu kita bisa Topik penelitiannya. penelitian, kita bisa tarik semua penelitian yang ada di database apa ini, apakah yang terindeks dengan Scopus, terindeks dengan ini. Nah kita tarik, kita pemetaan nih, kita bagi semuanya, kita kata kuncinya seperti apa, nanti kita petakan. Nah nanti hasilnya dapat pemetaannya, misalnya topik ini yang belum pernah diteliti oleh orang lain dari tahun sekian sampai tahun sekian, literasinya apa, semuanya apa. Nah di situ kita bisa bantu. Nah dari situ nanti kita bisa menentukan, oh saya cocok ini sekarang itu untuk menelitinya topik ini. Wow. Bersyukurlah Kompips yang masuk Universitas Bakri ya, dibantu loh sama Ya, perpustakaan untuk hashtagnya. pemetaan apa ya kalau misalnya di paper tuh? Topik, subjek, apa, Tinjauan literatur tinjauan gitu-gitu dari tuh. tinjauan literatur nanti misalkan kita bisa lihat kalau untuk topik ini literaturnya di mana aja, Oh. siapa aja yang pernah neliti. Ya. Ya, sampai ke sana kita namanya itu kita analisis bibliometrik. Wah, Ya namanya. mungkin akan kita bahas di Ya The 90 Fox Spotlight Karena bersama perpustakaan lumayan- di episode 2. Iya, lumayan boleh. banyak itu yang perlu kita step-step yang perlu kita. Apakah perlu hostnya teman-teman yang lagi skripsi gitu, ya? Biar lebih approach-nya lebih nyambung gitu ya. Nah, that is all for the 90 Fox Spotlight episode 1. Kali ini bersama dengan pustakawan Universitas Bakri gitu ya. Tepuk tangannya dong. Yeay, 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 yeay. Jadi tadi udah dikasih tahu fasilitasnya apa aja, keuntungannya apa aja, terus kalian bisa dapat reward, ada 2 jenis reward dan sebagai macamnya, terus juga ketemu Mas Ali dan ketemu Pak Yani kayak kapan-kapan gitu kan, kayak ketemu pustakawan sekeren ini di dunia ini. Nih, ini kontak center tuh ada tuh. perpustakaan Universitas Bakri tuh. Ada di 0815 3333 1125 gitu. Jadi mau minjem buku bukan, minjem ruang diskusi, minjem ya. Kalau minjem duit belum. Oh, belum bisa ya, belum bisa. Belum dan letter enggak. aja itu, kalau itu letter aja urusannya. Jujur agak di luar perpustakaan, di luar kendali perpustakaan gitu ya. Nah, thank you banget buat Kompips Oke. yang udah dengerin, yang udah interact sama kita di Instagram, dan yang udah nontonin kita di Student Lounge Plaza Festival. Terima kasih untuk Mas Ali, terima kasih Pak Yani atas Sama-sama. insight-nya hari ini. Semoga dengan adanya episode The 90 Fox Spotlight bersama Perpustakaan Universitas Bakri, teman-teman bisa jadi lebih lebih
dimudahkan ya semuanya gitu. Apalagi banyak tugas yang involve buku di perpustakaan, butuh untuk meminjam ruang diskusi gitu ya. Yang nunggak bayar karena telat mengembalikan 1,2 juta satu buku gitu. Boleh banget. Boleh Siapa dong, boleh? silahkan banget. Iya, aku jadi tahu kalau misal di perpus kita itu ada tadi buku-buku novel, buku-buku fiksi. Aku baru tahu. Ya. Sebagai pecinta Oke. buku novel ya, Adin. Terima kasih. Boleh atas semua yang ada di insight-nya. perpus dipinjam, Iya, boleh ditamatin. banget. Abis ini Betul. langsung. Langsung ya Habis ini dipinjam ya. Tapi Nanti masih- mau request buku fiksi juga Iya, boleh, kita aku terima, request. kita tunggu. Aku Oke. request 10 buku bisa? boleh. Yang penting dibaca ya, jangan cuma di request Iya. aja. Betul, betul. Ya takutnya sekali. jadi ganjel pintu. Enggak dong, karena kan buku itu sumber ilmu. Jendela ilmu. Betul. Thank you banget buat Kabib yang udah nonton episode kita kali ini. See you Oke. again in the next The 90 Fox Spotlight. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Here's the biggest event. As you can see, the crowd is going wild.